Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Sebelum kita mulai pengajian, adik-adik yang masih ada di luar untuk segera memasuki ruangan biar semakin mendapat barokah dari pengajian ini. Di sini kami mewakili panitia pengajian ingin menyampaikan laporan keuangan pengajian IKD sampai minggu ini. Satu minggu yang lalu sebesar Rp103.500. Untuk pengeluaran pengajian minggu ini sebesar Rp228.000. Sisa satu sebesar Rp875.500. Kami mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada semua donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk mendukung dakwah ini. Semoga apa yang telah diinfakkan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Asror. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu dari jamaah masjid dan segenap takmir, juga dari khusus di ketua IKD yang hari ini mengundang saya.
Mbah Yai Mo ini senior saya dulu. Tapi yang namanya santri itu tugasnya kan cara Mbah Yai Mo pantang untuk menolak gitu. Jadi niki wae berarti kebosok. Tapi alhamdulillah ini adalah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Pada malam hari ini kita dipertemukan bisa saling bermuajah di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita nanti ya saling mengenal, yang mungkin yang banyak yang belum kenal dengan saya. Eta sing dereng Sumatera Pulau ini. Sedaya satu Sumatera ini. Paling boten kan ketawis. Jadi sebagaimana disebut Ustaz paling Najib tadi, kalau ini asli dari Sari tadi, ada dia sering nyantri dengan Pak Mo. Jadi rumah saya itu di pertigaan Pelancong dan Sari, dekat Bulu Tinggi. Ya kebetulan karena dekat tidak jadi juru kunci untuk Bulu Tinggi. Bukan buka bawah. Ya, perkenalan namanya ya. Istri saya 4 anaknya. Yang putra 3, yang putri 1. Kebetulan dari ini yang ikut hanya 1. Cucu saya 1. Jadi karena aku membuat saya ketemu saya kakek-kakek. Tapi alhamdulillah di sini saya dihadapkan dengan anak-anak muda. Ini sebuah jarang ya. Ya alhamdulillah sesuai dengan tema kita di malam hari ini adalah Muhasabah tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Yang pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Tapi juga ada konsekuensinya. Jadi semakin bertambah umur berarti semakin bertambah usia. Berarti usia hidup kita juga semakin jadi tambah umur itu tambah tua, tambah cilik. Umur kita semakin panjang berarti kan tambah telas. Iya, saya telas ya. Ibarat baterai itu kan dan gambar sebaru soal kecil itu. Dan kita tidak tahu umur kita nanti sampai kapan. Seandainya kita tahu besok kita akan dipanggil Allah, tentu saja mungkin hari ini restoran orang penting 5 waktu ya. Gitu. Bisa jadi panas sholat terus. Mau coba kan ingat ya. Seandainya Allah kita ini diberitahu oleh Allah, kamu seminggu lagi nanti akan saya panggil. Kira-kira satu ibadah boleh tuh. Setur ya. Aku malah kesempatan gitu berfoya-foya ngomong ada aku. Nama ada. Insyaallah boleh ya. Uangmu biasanya lebih kerosok. Kadang ngomong lebih kerosok. Lalu setelahnya masjid. Mana yang tidak biasanya kalau sudah merasa sebentar lagi dalam tanda petik sebentar lagi apa? Biasanya semakin dekat kepada Allah. Menjadi banyak ini balik lagi ada
yadkhulul jannah. Setiap umatku yadkhulul jannah, pasti akan masuk surga. Nah, jadi otomatis umat Kanjeng Nabi kabeh mlebu swarga ya. Kalau tidak tek dari hadis tersebut. Tapi itu dari ilangan apa? Kecuali. Jadi kecuali itu bukan oleh titik. Begitu ya. Jadi enak kucing somo kabeh berarti kecuali siji ya, kecuali bolu. Jadi kecuali itu mesti lebih. Jadi umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi itu semua itu nanti akan masuk surga ini bila. Tapi kecuali kita tidak termasuk yang pengecualian ini, alhamdulillah menjadi ilangan apa? Kecualian, kecuali yang malas. Jadi pada hakikatnya semua umatnya Rasulullah, semua umat Kanjeng Nabi, semua umat Muhammad Rasulullah SAW itu semuanya akan masuk surga. Tapi ada yang akan masuk surga, yakni golongan yang malas. Kok aneh? Namanya dari antara kita yang malas. Misalnya hari ini kita diberi dispensasi, silakan masuk surga. Halo, kalau saya rasa, gitu. Ya. Perasaan seperti ini juga menimbulkan pertanyaan para sahabat pada waktu itu. Kok aneh? Akhirnya sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, paman kabar, nopo wonten ya Rasulullah? Apa yang ada di sini? Mlebu surga itu malas. Padahal semua orang yang beriman itu kan cita-citanya sebetulnya hanya satu. Orang yang beriman itu cita-citanya sebetulnya ingin masuk surga. Kenapa kita rajin sholat? Kenapa para sahabat mau berjihad, mau menginfakkan seluruh hartanya, mau berhijrah dari Mekah menuju Madinah, melewati padang pasir yang sangat panas? Kenapa itu dilakukan? Ya karena berharap surga. Kalau ada orang yang beriman kok tidak berharap surga, ya ini baru dipertanyakan. Baru dipertanyakan keimanannya. Orang mau iman kok sih ragu nih. Wis surga kan tenan orang ibu kan. Apa itu sholat ya? Ternyata remeh. Nah, udah dari jadi ini ngapunten kira nyampe orang ini. Tapi serius sebenarnya. Dan kita insyaallah ya di sini serius ya untuk minta surga kepada Allah ya. Berarti ini malas ya. Tapi ada ketika saya bertanya, mengapa ya Rasulullah? Hanya Rasulullah menjawab, man tattabi'uni dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sapa wong sing ngikuti aku, ngikuti Kanjeng Nabi, ya itulah orang yang nantinya akan dimasukkan surga oleh Allah. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat, yang menentang, tidak mengikuti, ya, yang tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Kanjeng Nabi, itulah yang disebut malas. Ya. Jadi kita itu dikatakan malas jika kita itu tidak menjalankan apa yang diberitakan Kanjeng Nabi. Dari sini izinkan saya bertanya kembali. Kita
masih termasuk tiang kapas betul. Semua insya Allah apa yang diberitakan Rasulullah siap mengikuti ya. Sekuatnya. Jadi Mas Khalil Najib nanti ini kalau ada santri-santri kita yang malas, ini segera ditutup. Jadi ketika ada perintah Rasulullah tidak segera dilaksanakan, ya itulah barangkali yang malas nanti tidak kebagian surga. Dari sini ya satu poin ini aja ya. Ini karena ini muhasabah ya, jadi kita mungkin bersama. Jadi walaupun saya duduk di sini bukan arti saya lebih baik dari panjenengan semuanya, bukan berarti saya lebih pintar dari panjenengan semuanya, tapi ini adalah untuk wahana pelabur ini. Kita saling mencari ilmu. Jadi dengan saya di sini ya, otomatis saya juga ya kadang buka catatan lawas, catatan jangan ngaji kalau mbak dia mobil. Jadi intinya pelabur itu wajib. Jadi ada 4 hal yang diwajibkan kepada kita ini dari ulama sepuh dalam kitab usul salah satu yujibu alaina arba'a masyailah telah diwajibkan atas kita ya, maksudnya kita ya kita orang-orang yang beriman. Waktu itu saya isinya dengan kamu sama Bayai Ibrahim. Ada 4 hal yang diwajibkan, yaitu merupakan kewajiban melekat kepada kita. Yang pertama adalah al-ilm, menuntut ilmu. Yang kedua, al-amalu bi. Kalau kita sudah punya ilmu, al-amal tugas kita itu adalah beramal. Jadi beramal itu suatu kewajiban. Karena apa? Ilmu itu kalau tidak diamalkan itu muspro. Muspro bahasa Inggris itu maspro. Jadi muspro. Karena yang dinilai oleh Allah nanti bukan berapa banyak ilmu yang kalian miliki, bukan berapa kitab yang sudah pernah kau pelajari, bukan kau sudah fasih bahasa Arab atau tidak, bukan itu. Kalau ukuran surga itu nanti fasih bahasa Arab atau tidak, yang paling duluan masuk surga itu Abu Jahal. Abu Jahal bahasa Arab tidak loh. Kalau Mbak Demo kita tiga Abu Jahal. Pintar Abu Jahal orang Arab itu pintar. Tapi bukan jaminan. Yang jadi jaminan bagi kita untuk masuk surga itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun orang yang paling miskin di negeri ini, kalau mereka itu paling bertakwa, ya dia yang berhak masuk surga duluan. Walaupun punya harta sejumlah langit dan bumi, tapi kalau tidak bertakwa, mereka tidak bisa membeli surga. Bisa tidak kira-kira? Aku di pesawat, atau hijau di suara, tidak boleh. Ya. Orang yang kaya itu ketika mati, boleh ini dia itu bisa melakukan ya. Orang yang itu, walaupun keluarganya ada kira-kira. Mungkin aku semua hati, aku nanti sudah cukup kubur itu. You pakai bukan. Jadi harta itu tidak ada jaminan. Yang ada jaminan sejauh mana amal soleh yang kita kumpulkan, ilmu pun. Ya, kira-kira, gelar waktu doktor, habis S3, doktor, jurusan profesor.
mesti berusaha. Bisa jadi itu, bisa pakai itu. Aku ini kepala dinas, untuk itu sudah jadi kepala dinas. Ini kepala dinas, gaji kan, yang nggak ada itu sih gajinya kayak berapa? Kira-kira jaminan masuk surga ada? Tidak bisa. Termasuk yang ilmunya banyak, tidak bisa jaminan masuk surga. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh. Dia bisa masuk surga itu syaratnya pertama iman, yang kedua beramal soleh. Tapi ada lagi yang ketiga, saling nasihat menasihati, mau berkata. Sehingga kewajiban tadi ada berapa? Pertama, hal ilmu, al-amal bi, beramal dengan ilmu. Jadi beramal itu syaratnya harus punya ilmu. Apa yang amal tanpa ilmu? Ada. Islam itu macam-macam. Ada mereka beramal tapi tidak punya ilmu. Kitabnya apa katanya? Kitabnya bunyi gaduh. Ada yang gaduh. Kata, saya pernah ke suatu kampung di daerah Bojonegoro sana di Kalimantan. Itu kitabnya itu gaduh. Jadi ditanya Islam, sholat tidak, punya istri, punya anak, pernah nikah, tidak. Mereka beramal, menikah, tapi tanpa ilmu, ya. Karena apa? Ilmunya hilang, karena ya mungkin tidak rajin berilmu, akhirnya hilang. Padahal dulu menurut sejarah orang sukunya namanya suku Samin Sorotiko. Dulunya itu santri, Jawa Belanda dulu lari ke hutan, akhirnya ya karena di hutan, akhirnya kegiatan bawah ini kan terhenti, akhirnya sedikit pelan-pelan hilang, sampai hilang sama sekali. Itu jumlahnya banyak. Saya dulu berkunjung satu desa itu hampir 5.000. Tapi yang saya tahu ya, nggak tahu itu lebih banyak lagi. Jadi apa tadi pertama? Al-ilmu, al-amal. Yang ketiga, agamatul ilahi, menyampaikan karenanya. Jadi karena ilmu itu sudah terlanjur kita miliki dan sudah kita amalkan, baru kewajiban yang ketiga itu adalah menyampaikan. Jadi antara kita semuanya ini wajib nanti kalau sudah punya ilmu, wajib untuk disampaikan. Dakwah itu artinya mengajak kepada Allah. Birima bermawajib dengan kelemah lembutan, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, kembali kepada Allah. Itulah. Jadi dakwah itu intinya mengingatkan tidak harus duduk di atas podium. Kalau dia yang berpodium itu harus grogi. Kemarin kita ngaji di dalam ini. Jadi dakwah itu tidak harus di podium. Bisa ketika di pasar, di sawah, pas mancing. Dan kalau kayak waktu sholat, kan di sholat turun, ayo sholat bareng. Itu dakwah. Walaupun terngaji di atas panggung, orang tahu ngejak beramal ma'ruf nahi munkar, mengajak dalam kebaikan. Itu namanya juga bukan dakwah. Kalau nggak mampu tapi mendungnya kadang cerita, kadang dia tetap satu-satu, tujuannya untuk hiburan. Kan ada sekarang orang yang di atas panggung tapi melucu banyak bulan. Tapi kalau para kiai-kiai kita contoh, ketika mereka di atas panggung ya berdakwah, mengajak dalam kebaikan. Itulah
Jadi kita pun juga dai. Jadi kita semua itu wajib dai. Kenapa seperti itu? Ya, mungkin kita protes. Populer itu ngomong protes. Kok yang jawab? Kira-kira ditoleransi nggak boleh nggak gitu? Walaupun ngomongnya susah, tetap wajib dakwah. Tetap wajib dakwah. Karena Rasulullah mengajarkan bali walau ayat. Sampaikanlah walaupun kamu hanya punya satu ayat. Sementara kita kan punya banyak ayat, juga punya banyak ilmu, jadi wajib untuk menyampaikan. Jadi dalam surat Al-Asr itu kan syarat masuk surga. Jadi semua orang itu rugi kecuali yang beriman, beramal saleh, berdakwah dengan yang hak, dan yang terakhir bertawassul bis sabr, dan saling nasihat-nasihati, maksudnya juga berdakwah bis sabr, dengan sabar. Masalahnya apa? Kalau kita sudah menyeru pada kebaikan, itu yang memusuhi banyak. Ketika kita rajin sholat, rajin ngaji, tidak ada yang musuhi. Tapi ketika kita mengajak dalam kebaikan, mungkin yang lawannya mereka, uang sok alim, uang sok santri, koyok sholat lebih, karena ngerti. Jadi sholat aja itu kita ajak diri dulu, kono ragilum dong, salam diri. Yang penting kita mengajak. Yang dinilai oleh Allah itu bukan belum atau tidaknya yang kita ajak, tapi itu adalah yang sudah kita lakukan. Jadi amalan yang sudah kita lakukan dalam mengajak saudara kita ke jalan Allah, inilah yang dinilai oleh Allah. Jadi nyantai Allah. Jadi dakwah itu nyantai Allah. Dan kita tahu siapa nabi yang umatnya paling banyak. Pertama Rasulullah, kanjeng Nabi. Yang kedua siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu kita ngomong, betul. Nabi Musa itu ilatnya cedera, sehingga tiap ngomong itu dia harus berdoa dulu. Ya Allah, Bismillah, Sadri Wasiti Amri Walau Qadami Syadab. Seperti doa yang dibawakan anak-anak kita. Itu doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa. Karena apa? Dia sulit ngomong. Sementara Allah mengajarkan untuk berdakwah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Musa itu adalah umatnya terbanyak setelah Kanjeng Nabi. Ya, dari sini kalau kita semangat ya untuk berdakwah ya. Siapa saja ya. Semangat ya. Allah Akbar. Sudah selesai ya. Jadi tadi sebelumnya ini masalah. Masalah begini deh. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur Allah masih memberikan umur kepada kita. Ya umur itu kita manfaatkan. Itulah masalah. Kemudian yang kedua, karena ini tahun Hijriah. Hijriah itu kan momennya momen hijrah. Hitungnya itu dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun 1 Hijriah itu adalah tahun pertama setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi arti hijrah itu secara maknanya atau arti itu berbeda dari Mekah menuju Madinah. Tapi secara maknanya, ya, secara maknanya hijrah itu adalah perubahan dari keburukan menjadi lebih baik. Jadi ketika kondisi Mekah yang dimusuhi kaum kafir, kemudian hijrah ke Madinah, apabila di Madinah itu bisa lebih baik, dakwahnya lebih baik. Kalau di Mekah dakwah itu dimusuhi Nabi, dimusuhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Tapi ketika di Madinah dakwah itu diterima
penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dan semuanya masuk Islam. Luar biasa. Itulah hijrah, perubahan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kafir menjadi Islam. Itulah hijrah. Kemudian bagaimana dengan diri kita? Apa kita wajib hijrah? Kondisi kita sejak kecil muslim semuanya. Dari lahir kita muslim ya. Alhamdulillah kita syukuri. Kita Islam, jujur saja. Ini kalau menurut kiainya Pak Modu Ustaz Lugianto, Islam kita itu Islam warisan. Ya. Islam warisan. Sehingga ketika kita tertulis Islam, kita kan tidak tahu apa itu artinya syahadat. Apalagi Islam menggalak. Ini kalau kita membaca sejarah, ini kalau sejarah ini atau apa? Sejarah Islam menggalak ini kan krono bupatinya kalah perang. Cuma kan bupati Suryanto. Jadi Suryanto kan masih di Surabaya. Suryanto itu didamai oleh seorang dari Ponorogo, namanya Raden Uring Mas. Namanya dari Dijak. Ya orang tadi dapat dengan orang tadi. Ya kuli dengan bapak-bapak kuli. Lek prajurit bangsawan, dapat dengan bangsawan. Pak Guru Basori dapat Pak Dinas sendiri. Ya sejajar karena Rasulullah sendiri juga memberikan rambu-rambu. Bicaralah dengan bahasa kaum. Yang paling penting ya kita. Kaum berdagang paling penting berdagang. Tentang jahitan itu menjadi jahitan pertamanya aku rasa gede. Jadi yang ahlinya karena ada primas itu bangsawan, maka yang dikawali adalah bupati. Waktu itu bupati Garut itu terkenal Digoyo, jadi Raden Suryanto itu Digoyo. Tidak tegas Bapak Paluing hadir itu, tidak tegas hadir seperti saya. Kalau tidak tegas hadir, tidak lembar tegas. Jadi Raden Suryanto maksudnya itu memang Digoyo, perang menang. Karena kayak mati kalau nggak ada kembali. Kalau titik-titik langsung belum, tapi Digoyo yang belum. Kembali nggak ada. Tapi yang harus satu-satu waktu belum ada. Jadi Raden Suryanto ketika didakwai tidak mau ketika diajak bersyahadat oleh Raden Uring Mas menolak. Aku mau Digoyo jangan bisa. Enggak. Aku sudah ngomong. Aku bertanya, gue keris. Aku tiap berdino nyaga. Surabaya itu benar nyaga. Terdiri boleh ya. Akhirnya singkat cerita akhirnya perang, tapi dengan perjanjian. Ini kan, kalau itu kalah, syaratnya kue dulu Islam, penduduk bukan Islam yang ada. Siap, ya. Oke. Itu bilang baru tidur ya kali mengira Bismillahirrahmanirrahim. Raden Uring Mas menang. Bila Raden Suryanto kalah perang, ini ya ditakdir jadinya. Iya kalah. Jadi gue duduk syahadat. Ya akhirnya sampai sekarang ini. Jadi syahadatnya orang ada karena kepeksa kalah perang. Jadi orang pemahaman, orang paham syahadat akhirnya masuk Islam dan Islam juga menurut kita kan apa Islam itu. Jadi berapa dirinya
arisan. Jadi untuk itulah maka inilah pentingnya kita untuk mencari ilmu. Ini tahun baru kita sedang muhasabah, kita berjanji tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Patolannya ini Rasulullah nanti jauh dari hadis, bahkan hadisnya itu sering dipakai oleh Sayyidina Umar mengingatkan sahabat-sahabat itu, termasuk juga Sayyidina Ali juga sering. Apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itulah yang namanya keberuntungan. Jadi seterusnya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, tidak sama dengan itu masih rugi. Jadi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, apalagi hari esok kok sama dengan hari ini, kita ini rugi. Saya kira dari situ sebelum kenapa mas? Lek mau sepuluh ya pengen untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, maka rumusnya ini harus kita evaluasi terus. Tahun kemarin kita seperti itu, sholat kita seperti itu, ibadah kita seperti itu. Maka hari ini harus lebih baik. Itu harus kita tanamkan semangat kita. Semangat hijrah kita harus benar-benar kita tanamkan. Hari ini harus lebih baik. Tahun depan apalagi harus lebih baik. Jadi orang yang beriman itu hebatnya itu mesti semakin baik. Sayyidina Umar dulu kan terkenal dengan premannya pada pasir, sehingga dijuluki singa pada pasir. Itu dulu ketua preman, semua orang takut dengan Umar. Tapi ketika Umar masuk Islam, kelembutan itu luar biasa. Dan umat pasti terjebak dalam setiap perjuangan, bahkan termasuk menyatakan perang terhadap orang yang tidak mau membayar zakat. Sudah saya di luar ini. Orang yang tidak bayar zakat diperangi. Tapi saya perangan para yang rumah. Jadi itulah kebenaran Allah. Jadi kuncinya kita harus terus dari waktu itu harus lebih baik. Itulah namanya berkah. Jadi kadang kita sering ngomong mugi-mugi kulitnya barokah, mugi-mugi bodohnya barokah. Oh barokah ini ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kok ngaku-ngaku bodohnya barokah, tapi saudara bangga. Nanti akhir kok ini marah mungkin betul barokah ini baik bertambah. Jadi infaknya harus ditambah. Kalau kemarin infaknya 50.000, tahun ini mau pamer 50.000, bagaimana kita katakan barokah? Ya, jadi biasanya nanti mengingatkan ini pasukannya Umar jadi harus mengurangi. Nanti diingatkan. Jadi keberkahan itu adalah ziyadah bertambahnya keberkahan. Jadi dari waktu ke waktu harus terus kita evaluasi apakah kebaikan kita bertambah, termasuk kalau sholat kita, ibadah kita, dengan sholat ibadah suci, bahwa hidup kita, bahwa mati lillah. Semuanya harus kita sadarkan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang masih belum kita sadarkan kepada Allah, maka kita kembalikan. Jadi semua hidup kita itu untuk Allah. Harta kita untuk Allah.
keluarga kita untuk Allah, rumah kita untuk Allah. Itu insya Allah dibukakan benar. Dan itu termasuk golongan yang nanti akan masuk surga. Kemudian berikutnya tinggal sedikit yang sudah kita lakukan di tahun ini, kita segera bertaubat. Banyak-banyak istighfar. Taubat tidak harus ketika kita dosa kita banyak, tidak harus. Jadi kita lengah sedikit istighfar, lengah sedikit istighfar. Rasulullah saja yang dijamin maksud tidak melakukan dosa, itu saja istighfarnya tidak kurang dari 200 kali. Apalagi kita ini tiap melangkah kan dosa, yang pasar dosa, yang jalan jalan jembatan yang dosa. Berarti salah dia memang bisa waktu dosa. Jadi kita banyak sekali uang-uang melakukan dosa, betullah, maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Kemudian berikutnya perbanyak puasa. Puasa apalagi ini bulan Furu, bulan Muharram, ada 4 bulan yang di situ pahala akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya kalau dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Yaitu marilah perbanyak puasa. Jadi, paling tidak nanti puasa Asyura tanggal 9 itu nanti akan menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu. Jadi pahala dosa 1 tahun akan dihapuskan oleh Allah kalau kita melakukan puasa Asyura. Jadi bisa tanggal 9, bisa tanggal 10 ya, yang itu ya Asyura itu 10. Tapi bisa dimulai dari tanggal 9, bisa tanggal 10, bisa 9, 10, 11. Ini untuk 3 dia. Ya. Jadi kalau yang Rasulullah lakukan itu adalah tanggal 10. Cuman dia mengatakan seandainya Allah masih memberikan kemudahan kalau dipercaya tanggal 9 kalau berpuasa. Jadi intinya untuk terserah kita. Dan ini kita perbanyak puasa. Di luar itu masih boleh ada Senin Kamis, bisa puasa tahun dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya tentu saja ya kita Islam memperbaiki. Jadi yang namanya apalagi kita yang umurnya sudah tua ya seperti saya, jadi umur saya munggah itu tentu saja kan ibarat mobil kan setengah pakai harus sering masuk bengkel. Jadi harus sering masuk bengkel. Kita perbaiki ya. Sesuatu yang rusak dalam diri kita. Ibadah kita yang kurang baik kita perbaiki. Puasa kita yang kurang baik kita perbaiki. Hubungan kita masyarakat yang kurang baik kita perbaiki. Ya, kita perbaiki yang rusak-rusak dan yang sudah baik kita tinggalkan. Itu di istilahnya di Jumat. Jadi yang sudah baik ditambah, ya, yang belum baik diperbaiki. Karena ini waktu sudah memasuki Isya, ya. Biasanya setiap Isya selesai. Jadi sekali lagi monggo kita sama-sama berusaha saling mengingatkan, saling berdakwah, dan semoga nanti dimasukkan surganya Allah. Dan nanti kalau sudah ada di surga, carilah teman-teman, saudara-saudara yang belum masuk surga, nanti carilah. Kita akan diberikan kebebasan oleh Allah untuk mengentas saudara-saudara kita yang belum masuk surga. Intinya itu. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dan bersabar atas segala ujian. Jadi orang yang beriman kalau diuji itu bukan air. Ya. Ujian dari orang yang beriman itu adalah dalam kata meningkatkan. Ibarat anak sekolah kalau diuji biasanya akan kenaikan kelas. Dan itulah orang yang beriman ketika diuji pasti nanti kelasnya akan dinaikkan oleh Allah. Bahwa